Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Putri Hamid. Kali ini aku mau share pengalaman aku tentang kista ovarium yang aku alamin. Kista ovarium yang aku alamin itu udah sebesar 9 cm. Dan awal aku tahu kalau aku ada kista karena aku mau promil sama pak suami. Singkat cerita, dokter menyarankan aku buat USG. Gak pakai lama, dokter kembali duduk, lalu dia bilang kalau aku itu gak bisa promil dulu karena aku ada kista ovarium yang mungkin bisa dibilang udah cukup besar dan harus segera dioperasi. Aku terus buat berusaha bilang ke dokternya, dok bisa nggak kalau kista aku itu nggak usah dioperasi, bisa nggak pakai metode lain selain operasi atau semacam vitamin atau apa, karena kan aku awalnya datang ke sini itu minta vitamin buat ya kesuburan kandungan aku gitu kan, rahim aku gitu. Tapi dokter bilang ya itu cuma satu-satunya jalan, kalau kamu mau cepet punya anak kamu harus operasi. Dan singkat cerita, gak pakai lama-lama di rumah pasti nangis dong karena kecewa, niatnya pengen promil malah disuruh operasi. Alhamdulillahnya semua berjalan lancar dan cepat. Aku dan pak suami itu punya kenalan di salah satu rumah sakit. Gak pakai lama-lama, proses dalam jangka sebulan aku udah operasi. Kalau kalian mikir operasi itu sakit, ngeri, takut, mungkin ngeri iya, takut iya, karena kita kan membayangkan ruangan operasi lah gitu ya kan. Tapi sebenarnya yang aku alamin itu, yang aku rasain itu operasi ya udah sewajarnya aja. Paling sakitnya tuh kayak di infusnya, di biusnya gitu. Kalau proses operasinya mah enggak, sama sekali tuh enggak. Paling kurang lebih setengah jam lah ya. Setengah jam juga itu udah bisa dibilang udah dijahit atau lagi dijahit gitu. Pokoknya enggak lama. Dan buat kalian yang pengen operasi kista, pengangkatan kista, jangan pernah kalian takut. Ingat aja kalau kalian itu pengen punya anak, pengen cepet punya anak. Karena kista kalau didiamin lama-lama bisa jadi kanker, bisa jadi tumor, atau bisa dibilang kita tuh bakalan gak bisa punya anak. Tapi kalau kita niat punya anak dan ingin punya anak, ayo langsung aja operasi, gak usah pakai mikir lama-lama. Seminggu kemudian aku balik lagi ke rumah sakit dan dokter menyatakan kalau operasi aku itu bagus, berhasil, dan bekas jahitan benangnya juga udah nggak ada, jadi nggak perlu pakai perban lagi. Singkat cerita, aku nggak pakai lama-lama, langsung nanya ke dokter kira-kira aku kapan boleh promil. Dokter bilang kalau bisa sampai 1 tahun dipertahankan biar rahimnya bed rest dulu. Terus kalau misalnya belum 1 tahun gimana dok? Kata dokter ya paling cepat 6 bulan lah gitu. Ya udah, aku pulang dengan perasaan sedih, bingung, aku harus apa, aku harus gimana. Katanya habis dioperasi bisa langsung punya anak gitu kan. Dan nggak pakai lama-lama, ya udah aku jalanin aja gitu, aku jalanin seada-adanya aja. Yang penting aku udah sehat, itu udah alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 bulan setelah itu aku hamil. Aku kontrol, mungkin dokternya sedikit marah, maksudnya marah enggak, tapi kayak orang gimana ya, kecewa gitu. Kok bisa sih sampai bisa hamil dulu gitu kan, saya bilang 1 atau 6 bulan, tapi aku bilang ya nggak tahu dok, aku udah ngejaga, cuman kalau buat pakai KB suntik atau pil aku nggak berani karena kan belum pernah punya anak. Ya udah mau gimana lagi, bismillah, mudah-mudahan nggak apa-apa gitu.
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Alhamdulillah kandungan aku normal. Aku dan suami berusaha buat tanya ke dokter lagi, kira-kira kita bisa lahiran normal atau sesar, tergantung dari ibunya katanya gitu. Mau normal atau sesar, karena kalau mau normal juga bisa. Dan di sini kalian perlu tahu, operasi kista ovarium itu nggak sama kayak kita sesar. Jadi kista ovarium itu adanya di luar kandungan. Kalaupun nanti kita setelah operasi itu hamil, kita pengen lahiran normal, itu bisa banget, tapi harus dikontrol, tetap dikontrol ya sama dokternya. Alhamdulillah lagi aku bisa lahiran normal. Singkat cerita, share tentang kista ovarium yang aku alamin. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau buat kalian yang mau belum jelas, boleh kalian komen. Tapi sebelum kalian komen, jangan lupa support channel aku, dinyalain loncengnya biar kalian bisa tahu selanjutnya aku bakalan share apa lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.